Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadhan nazmu lil muridi fin nuni wad tanwini wal سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah ya. Terus kalau Fatah berdiri Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalah. Barangkali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim lanturkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 23, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya. Di situ ada kata faridatun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya benar begitu makhrajul huruf dulu nanti saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya, jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu diantaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama
ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini, kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad, riwayat hafaz, thoriqah syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab waqaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. Sebentar lagi tentunya 2026, segera dapatkan kalender yang satu ini. Ini spesial untuk teman-teman, karena di kalender ini adalah kalender makhraj lengkap 2026 ini. Ada Al-Jauf, Al-Khayshub, Al-Halku, Alisa, Syafatan. Bahkan di sini ada pemetaan makharijul huruf atau tempat-tempat huruf. Makharijul huruf sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi huruf hijaiyah itu ada 17 tempat. Bahkan teman-teman di sini dibahas juga di setiap hurufnya. Bahkan kalau masih bingung ya, di sini kan ada makhrajnya, ada sifat-sifatnya. Kalau masih bingung, kita bisa scan QR code di bawah sini yang mana di dalamnya membahas tentang terkait dengan kesalahan dalam membaca melafalkan huruf hamzah. Terus ada pola yang memudahkan bagaimana cara mempraktekkan di potongan ayatnya. Di sini lengkap sekali teman-teman. Maka dari itu ini cocok banget di masjid-masjid, di TPA, di madrasah, di rumah masing-masing cocok banget. Yuk dapatkan sekarang juga, jangan sampai kehabisan. Cek link di bawah ini. Survei membuktikan masih banyak orang tua yang masih kesulitan mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Diajak dengan baik-baik, anaknya masih tidak mau. Bahkan dibujuk dengan cara apapun, anaknya masih tidak mau. Tapi kalau dibujuk dengan tontonan televisi, anak kita malah mau. Tapi kan kalau tontonannya tidak bermanfaat, ya bahaya juga ayah bunda. Nah, jadi survei membuktikan seorang anak itu lebih mudah menangkap pelajaran itu dengan audio visual. Dan alhamdulillah, Sobat Ngaji sudah meluncurkan produk terbarunya yang ayah bunda butuhkan, yaitu Komik Iqra metode Banaba. Buku ini akan menjadi media belajar untuk orang tua kepada anaknya. Dengan belajar huruf hijaiyah melalui komik bergambar ini, anak menjadi senang. Bahkan bonus 28 animasi dan penjelasan cara bacanya cukup dengan scan QR code di setiap cerita dan latihan setiap hurufnya. Dilengkapi pula 14 games dan mewarnai sehingga anak tidak bosan dengan buku media belajar ini. Semoga buku ini membantu ayah bunda dan anak belajar bersama. Stok terbatas, miliki sekarang juga, cek link di bawah ini. Bismillah, apakah suara saya jelas, Ayah Bunda? Jelas. Baik, kita mulai saja ya kajian pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semua?
Alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih jazakumullahu khairan katsiron yang telah hadir menyempatkan waktunya untuk bertolabul ilmi bersama sobat ngaji. Semoga ayah bunda di room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Semoga di setiap langkah ayah bunda selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda, ingin menginformasikan sebelumnya yang biasa di kelas akbar ini dibimbing oleh Ustadz Ari Abdullah, yang insya Allah pada malam kesempatan ini akan dibawakan oleh Ustadz Rian, ya. Beliau salah satu yang biasa mungkin ayah bunda sudah mengenal beliau di kelas private-nya. Ya, sudah Ustaz. Insya Allah ya. Pasti mengenalnya ibu bunda ya, Ustadz Rian, sosok pemuda di Sobat Ngaji. Alhamdulillah. Baik, bagi ayah bunda yang baru bergabung, yang baru bergabung pada malam ini, bahwa di Rabu malam ini kita akan bedah tajwid ya ayah bunda di surah At-Tariq, dan kelanjutannya di ayat berapa ya bunda? Kelanjutannya itu di ayat 14 ya, ya bunda ya. Ayat 14. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Ustadz Rian pun juga sudah bergabung ya. Mari kita sapa terlebih dahulu ayah bunda ya. Assalamualaikum Ustadz Rian, bagaimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah, Allah. luar biasa. Allah Semangat powernya ya ayah bunda pun juga harus semangatnya. Harus nih, semangat dong. Kayak Ustadz Rian nih udah semangat tentunya, udah siap tentunya ya Ustadz ya. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Baik, bagaimana ayah bunda, sudah siapkah untuk pembelajaran malam ini seperti biasa? Ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki materinya, ada informasi atau teknis Zoom seperti biasa ya bunda ya. Bagi yang baru bergabung, boleh nanti ketika Ustadz menjelaskan boleh di-mute-kan terlebih dahulu ya bunda ya, supaya nanti kita bisa mendengar dengan fokus dan jelas suaranya, karena ini di kelas akbar ini direkam ayah bunda ya, sehingga nanti ayah bunda pun juga ketika ingin menyimak kembali suaranya sangat jelas, tidak ada bocornya. Dan untuk 45 menit ke depan atau 50 menit ke depan nanti akan ada jeda dulu ayah bunda ya untuk informasi program Sobat Ngaji, seperti itu ayah bunda ya. Dan untuk bila mana ayah bunda ingin pertanyaan-pertanyaan nanti akan dibuka setelah materi yang Ustadz paparkan materinya, seperti itu ya bunda ya. Baik, untuk kelancarannya, baik ayah bunda boleh untuk menyiapkan mushafnya ya di surah At-Tariq ayat 14, dan boleh untuk mempersiapkan catatannya juga biar nanti ada poin-poin yang penting bisa ayah bunda ditulis, seperti itu ya. Baik, kita akan persilakan kepada Ustadz Rian untuk memulainya. Tafadol maskuro Ustadz. Bismillah. Baik, alhamdulillah saya haturkan syukron jazilan jazakumullah khairan katsira kepada Kang Tian yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya berada di hadapan ayah bunda semuanya. Insyaallah kita akan sama-sama mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzii arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil qur'ana tartila wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alhamdulillah ayah bunda semuanya, pertama-tama dan yang paling utama kita harus terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan untuk bertemu kembali, bertatap muka, bertatap wajah, bermusafahah dan bermuajahah pada tentunya kesempatan yang begitu sangat berharga, dan mudah-mudahan kesempatan bertemu kita yang kita harapkan sama-sama yaitu untuk mendapat ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah tholabul ilmi dan tentunya silaturahmi. Ayah bunda semuanya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Baik. Nah, mungkin ini sudah menjadi takdir atau sudah menjadi apa namanya ya? Sudah menjadi kebetulan, bukan kebetulan, tetapi waktu kita di malam hari ini bertepatan dengan pergantiannya tanggal ke apa namanya awal tahun 2026. Tetapi ini acara kita bukan untuk memperingati tahun baru, tetapi hanya bertepatan dengan tahun baru. Tetapi alhamdulillah luar biasa, saya acungkan jempol dan sangat sekali termotivasi oleh ayah bunda semuanya bisa hadir tentunya untuk menjalankan rutinitas kita, menjalankan habit kita. Kalau misalkan ada orang-orang di luaran sana gitu ya, yang sekarang lagi sibuk bakar-bakar ayam ya Bu ya, bakar-bakar ikan, bakar jagung, nah kita juga insya Allah akan sama-sama bakar Bu. Bakar ayah bunda semuanya. Bakar apa? Bakar semangat kita untuk sama-sama kita tholabul ilmi dan tentunya silaturahmi di kesempatan malam hari ini. Sudah siap semuanya? Insya Allah. Oke, baik. Untuk menambah semangat kita, untuk membakar kembali semangat kita, seperti biasa atau sudah menjadi habit, silahkan ayah bunda semuanya ketik di kolom komentar ada siapa saja dan asalnya dari mana. Ada yang baru bergabung boleh kenalan supaya tahu satu sama lain. Dan tentunya sobat ngaji ini, sobat ngaji ini yaitu mempersatukan kita, mempersatukan yaitu antar suku, antar budaya, antar generasi ya. Suku bangsa semuanya ada dari Sabang sampai Merauke. Kemudian setiap budayanya yang berbeda-beda, tetapi kita masih bisa bersama. Kemudian kulit ada yang berbeda, tapi kita disatukan oleh sobat ngaji dan kita tidak pilih-pilih antara yang sukunya berbeda, kemudian dan kebang atau apa namanya daerahnya berbeda, tetapi kita disatukan oleh sobat ngaji tentunya dalam ranah tholabul ilmi. Ya, Masya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah di sini kita lihat, alhamdulillah sudah ada yang dari Madiun hadir, Masya Allah ya, yang dari Madiun. Kemudian Sukabumi hadir juga, alhamdulillah. Ada Kabupaten Bogor, Masya Allah ya, Kabupaten Bogor, kota hujan ya. Kemudian dari kota Bandung ya, kota Bandung juga hadir. Bandung ini nyunda pisan ya, ayah bunda semuanya, alhamdulillah ya. Kalau misalkan apa namanya kita lihat, wah Masya Allah, ini dari Talakar juga ada dan hadir, alhamdulillah. Dengan adanya sobat ngaji, kita bisa sama-sama hadir dan tentunya bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan silaturahmi kita sesuai dengan apa yang kita harapkan,
yaitu menjadi panjangnya umur kita. Siap? Sekarang kita Ayah nanti bunda mau semuanya untuk panjang umur? Amin, amin. Siap ayah Amin, bunda amin. semuanya untuk panjang umur? Amin. Amin. Amin, insya Allah. Ada yang siap umurnya 100 tahun, Bu? Pak? Belum. Ada yang siap umurnya 200 tahun? Enggak lah. Enggak. Ada yang siap umurnya 300 tahun? yang muda terus. Muda terus ya. Tapi kembali lagi ya ayah bunda semuanya, hakikat panjang umur di sini bukan panjang umurnya secara angka, tetapi kebermanfaatan umur kita selama di dunia. Meskipun ketika kita melihat Rasulullah, beliau hanya hidup di alam dunia 63 tahun, tetapi kebermanfaatannya sampai ribuan tahun sampai sekarang. Dan itu adalah hakikat dari panjang umur. Kemudian sahabat-sahabat Nabi, khalifah-khalifah, kemudian ulama-ulama besar, masyaikh-masyaikh yang tentunya sudah tidak ada di zaman sekarang, tetapi kebermanfaatan ilmunya masih kita rasakan. Dan itu adalah hakikat dari panjang umur. Mudah-mudahan kita semuanya tentunya berharap bisa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita bermanfaat untuk orang lain, seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya di antara kalian yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oke, sedikit mungkin itu motivasi ya untuk diri pribadi dan untuk ayah bunda semuanya. Saya di sini bukan sebagai ustadz, bukan sebagai pengajar untuk mengajari ayah bunda semuanya, karena yang punya kuasa untuk mengajari itu adalah guru yang sudah mumpuni ilmunya. Tetapi saya di sini memposisikan sebagai pelajar juga yang sama-sama saya bukan untuk mengajari, tetapi insya Allah ke depan saya akan sama-sama dengan ayah bunda semuanya sharing, atau kita akan sama-sama yuk belajar. Sama-sama belajar, saya belajar dan ayah bunda semuanya belajar. Dan nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bukan saya sudah tahu semuanya, tetapi kita akan sama-sama yaitu berbagi ilmu. Oke. Insyaallah kita akan sama-sama lanjutkan pembahasan atau materi kita di Quran surah At-Thariq. Lanjutannya yaitu ayat 14. Insya Allah kita akan sama-sama murojaah terlebih dahulu ayah bunda semuanya dari ayat pertama sampai ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, saya izin untuk bagikan layar Al-Qur'an yang saya gunakan. Boleh ayah bunda semuanya melihat di layar yang saya bagikan atau menggunakan mushafnya masing-masing. Boleh ya. Kita akan sama-sama mulai dengan saya bacakan atau saya talakikan dulu dari ayat pertama sampai ayat 14 ya. Oke. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, afwan sebelumnya biasanya saya mohon maaf izin lupa lagi. Biasanya saya satu kali baca terus diikuti atau saya saja yang baca, Bu? Pak. Satu kali Ustadz, satu kali kita. Oke, baik ya. Mulai dari ta'awuz dan basmalah. Boleh bersama-sama ayah bunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat pertama. Was-samaa'i wat-tariq.
وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل Baik, alhamdulillah ya sudah sampai di ayat ke 14. Insya Allah ayah bunda semuanya kita akan sama-sama bongkar, kemudian kita akan sama-sama tentunya belajar apa saja sih hukum bacaan, kemudian makhraj yang terkandung di ayat ke-14 surah At-Tariq. Oke. Baik, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, Afwan. Afwan boleh di mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Kita akan sama-sama fokuskan dulu di pembacaan kemudian di penjelasan ayat ke-14 Quran surah At-Tariq. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Quran surah At-Tariq ayat ke-14 ini diawali yaitu dengan huruf waw. Dan kalau misalkan ayah bunda melihat kenapa sih wawunya berwarna pink? Ya. Nah, kenapa berbeda warnanya dengan
huruf yang ada di depannya. Tentunya ini sudah menjadi keterangan umum atau keterangan yang sudah kita sama-sama lihat, karena ketika menggunakan mushaf Al-Quran Tajwid Indonesia itu kita sudah sama-sama dipermudah dengan yang adanya warna tajwid di setiap hurufnya. Kemudian kenapa ini kan di awal kalimat, kenapa warnanya warna pink ya? Kan ada warna pink untuk apa, kemudian ada warna hijau untuk apa, ada warna biru untuk apa. Kok ini warna pink? Nah, warna pink ini pertama ya sebagai tanda, yaitu adanya bacaan gunnah musyaddadah dan adanya bacaan idgham bil gunnah. Kemudian kenapa ini dikasih warna pink? Nah, kita lihat dari ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya, di akhir ayatnya, ini ada kalimat faslun. Dan ketika ini diwasolkan, ada dhammatain yang bertemu dengan waw. Maka dihukumi yaitu idgham bil gunnah. Ya. Jadi idgham artinya yaitu dileburkan atau dimasukkan bacaan waw dhammatainnya kepada huruf yang ada di depannya. Jadi dileburkan kepada huruf waw. Bi dengan gunnah digunnahkan atau dibacanya ditahan, didengungkan sampai kerasa makhrajnya keluar dari al-khoyshum atau rongga hidung. Maka ini termasuk hukum bacaan yaitu idgham bil gunnah. Kalau misalkan kita buka atau kita murojaah sedikit ayah bunda semuanya, bahwa idgham bil gunnah ini termasuk kepada hukum bacaan apa ayah bunda? Nun mati. Nun mati dan sukun. Dan tanwin ya. Jadi ketika ada nun sukun atau nun mati yang bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, yang dimana huruf idgham bi gunnah ini jumlahnya ada berapa? 4 ayah bunda semuanya? Ada 4. Apa saja? Waw. Ya. Boleh digabungkan dalam kalimat yanmu. Ya, yanmu boleh, ya, nun, waw, atau boleh dengan kalimat yan mau, boleh yan mau, ya, atau untuk memudahkan, boleh dengan menggunakan yana mau, ya. Di sini ada yang namanya Pak Yana, ya, ingat-ingat saja kepada Pak Yana. Yana mau itu adalah huruf-huruf dari idgham bil gunnah. Kemudian ketika kita membaca idgham bi gunnah, ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh kita sebagai pembaca. Pertama yaitu tadi dileburkan. Dileburkan. Kemudian yang lainnya ada yang tahu ayah bunda selain dileburkan? Didengungkan. Didengungkan. Oke. Selanjutnya masih ada lagi Ditahan sampai ke hidung. Ditahan sampai ke hidung. Ke hidung. Atau sampai rongga hidung ya. Ke hidung. Kemudian masih ada lagi yang berkaitan dengan idgham bi gunnah. Bi gunnah ya, belum ditahan. Dua harakat gunnah. Tahan dua harokat gunnah ya. Oke. Bagaimana cara menentukan dua harokat gunnah? Karena dua harokat gunnah ini berbeda dengan dua harokat mad. Dan kalau misalkan kita jentrekkan ya, atau ada orang Sunda jentrekkan atau kita leburkan ya, dua harokat gunnah ini boleh kita kalau misalkan masih kesulitan menentukan dua harokat gunnah, kita latihannya yaitu sama dengan 3 ketukan ketukan lambat. 3 ketukan lamban. Ya.
ketukan lamban. Tetapi ayah bunda semuanya, kita jangan terpaku kepada 3 ketukan lamban ini. Karena 3 ketukan lamban ini hanya akses untuk supaya kita konsisten membaca gunnah dalam keadaan dua harokat. Karena nanti kalau misalkan sudah konsisten, sudah terbiasa, ya, tidak perlu lagi menggunakan 3 ketukan lamban. Yang bermain yaitu dari insting. Nah, dan kita akan tahu nih ketika sudah di 2 harokat gunnah, nah, baru pindah ke huruf yang lainnya setelah gunnah. Nah, seperti itu ya. Nah, yaitu tadi gunnah, masya Allah ya, dileburkan, didengungkan, ditahan sampai ke hidung, tahan 2 harokat gunnah ya, atau sama dengan 3 ketukan dan lain sebagainya. Oke, baik. Di sini ada dapat dipahami terkait idgham bi gunnah? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Baik. Jadi idgham bi gunnah di ayat 14 ini dapat terjadi idgham bi gunnah ketika bacaan di Oke, jangan ragu-ragu ya, ayah bunda semuanya. Sebut saja diwasolkan. Kita santai saja, enjoy saja ya. Oke, ketika bacaan diwasolkan. Ketika tidak diwasolkan, ini menjadi bacaan yaitu wawu seperti biasanya. Kemudian Ustadz katanya kan ini ada tasydidnya. Apakah bacanya uwa? Tidak. Ya. Tasydid di sini tidak berlaku. Ketika kita bacanya yaitu tidak diwasolkan atau diwakofkan di ayat ke-13. Jadi jangan nanti kalau misalkan melihat bacaan yang ada tasydidnya tidak dibaca uwa. Tetapi langsung saja waw. Waw ya, wa. Kemudian kita lihat di harokatnya huruf wawu yaitu harokatnya di fathah. Maka kita bacanya wa. Oke, baik. Ayah bunda semuanya ada yang tahu makhraj dari huruf wawu? Makhrajnya dari mana ayah bunda? Syafatain. Menggabungkan dua Asyafatain. Oke. Kita lihat ya, asyafatain huruf wawu ini. Asyafatain itu artinya apa ayah bunda? Dua bibir ya, masya Allah ya. Ayah bunda di sini ternyata sudah pintar semuanya. Oke, sudah pintar dan sudah pada tahu semuanya. Jadi saya kira sudah tidak perlu lagi dilanjutkan ya, atau masih perlu dilanjutkan ya bunda? Lanjut. Oh lanjut. Saya kira karena ayah bunda semuanya sudah tahu dan sudah pintar tidak perlu dilanjutkan, tapi kita sama-sama lanjutkan ya. Oke. Baik. Nah, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya, makhraj dari huruf wawu. Ada di mana sih makhraj huruf wawu ya? Kita lihat. Afwan. Saya lihat dulu di huruf wawu ada di saya coba munculkan, afwan ayah bunda semuanya. Wawu. Ya. Nah. Afwan. Hamzah. Nah, huruf waw ini betul tadi yang disampaikan oleh ayah bunda semuanya, yaitu keluar dari 2 bibir atau asyafatan, atau ada kata lain yaitu asyafatain. Sama-sama saja, yang berarti 2 bibir. Yang dimana 2 bibir ini cara membacanya yaitu mengumpulkan kedua bibir. Atau boleh juga membentuk bulatan. Jadi wa. Antara bibir atas dengan bibir bawah tidak bertemu, tidak tidak mingkem. Karena sulit kalau misalkan mingkem tidak akan keluar bunyi waw. Misalkan mingkem nih. Tidak. Tetapi membentuk bulatan dari bulatan kecil ke bulatan besar. Wa. Mulut kita membuka karena ada sifat membuka yaitu yang dinamakan infitah. Terbuka mulut kita. Kemudian sifat-sifat yang lainnya ada jahar yaitu tertahannya
nafas. Jadi tidak mengalir nafasnya. Wa, tidak ada nafas yang mengalir keluar. Kemudian rokhawah, bisa diartikan dengan lembut atau suara yang mengalir. Ya, au, wa. Kemudian istifal atau dalam kata lain ada yang menyebutkan sebagai tarkik, tipis saat diucapkan. Nah, ini adalah sifat-sifat dari huruf waw. Nah, jadi kita ketika membaca bacaan huruf waw dibuka infitah wa. Nah, oke, kita lanjut ya ke kalimat yang selanjutnya. Wa dibuka. Berarti ini bacaan wawunya waw biasa. Tasydidnya tidak berlaku. Oke, kita lanjut. Wa ma. Kira-kira di ma ini ada hukum bacaan apa ayah bunda? Mad tabi'i atau mad asli ya, sama-sama saja antara mad tabi'i dengan mad asli. Itu hanya perbedaan istilah saja. Kita akan coba sama-sama sampaikan dari mad tabi'i sendiri ya. Pertama, mad tabi'i berasal dari dua kata atau dua kalimat. Nah, mad artinya yaitu panjang. Kemudian tabi'i artinya tabiat ya, yang merupakan tabi'i ini asli atau tabiatnya sudah seperti itu. Seperti itu apa? Dibaca panjang. Tetapi panjangnya memiliki ukuran yang pasti dan tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, hanya panjangnya cukup dibaca dua harokat. Dua harokat. Dan mad tabi'i ini sendiri yaitu di dalam Al-Qur'an memiliki beberapa ciri. Nah, di sini ada yang tahu ayah bunda semuanya ciri-ciri mad tabi'i ada berapa? 7? 7 ya. Tujuh. Oke ya. Ada berapa 7 ayah bunda? Ada tuh? Ya, 7. 3, 2, 2. Oke. Dan di Sobat Ngaji sudah mempunyai rumus yang berbeda dengan yang luaran sana supaya memudahkan dalam mengingat dari tanda-tanda mad tabi'i, yaitu dengan 3, 2, 2. Nah, 3-nya yaitu fathah, 2-nya kasroh, 2-nya lagi dhammah. Kemudian fathah yang pertama ketika ada fathah yang bertemu dengan alif. Kemudian ada fathah yang bertemu dengan alif bengkok ya. Kemudian ada fathah berdiri atau fathah kecil ya di atas huruf. Yang kedua yaitu ada kasroh. Yang pertama kasroh bertemu dengan ya sukun. Yang kedua kasroh berdiri atau ada alif kecil di bawah huruf. Yang ketiga ketika ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Yang kedua dhammah terbalik. Ini ya. Ayah bunda semuanya, ini adalah rumus ketika kita membaca mad tabi'i atau mad asli. Maka yang pertama kita harus membaca panjang 2 harokat. Membaca panjang 2 harokat. Kemudian yang kedua tidak boleh lebih atau kurang panjangnya dari 2 harokat. Ketika menemukan ketujuh tanda mad yang ada di sini gitu ya. Dan saya yakin ayah bunda semuanya sudah tahu dan sudah sama-sama hafal dan kita tinggal mempraktekkan secara konsisten ya, insya Allah. Dan ayah bunda semuanya ketika kita menghafal atau tahu di rumus 322 ini, tentunya ini rumusnya berasal yang kalau misalkan yang suka ikut privat ya,
privat, di awal pasti sudah disampaikan 3, 2, 2. Nah, jadi ayah bunda semuanya kalau misalkan mau lebih intens, boleh ya. Nanti misalkan penasaran apa sih kelanjutan dari 3, 2, 2, apakah ada rumus-rumus yang lain atau ada hal-hal yang lain yang berbeda dari yang lain, boleh. Nanti ikut saja di kelas privat dan insya Allah tidak berbayar gitu ya, sama-sama gratis. Oke, baik. Ya, kita lanjut ke kalimat yang selanjutnya. Nah, masih di ma. Pertama tadi ma, ini harus dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ma sendiri atau mim sendiri memiliki makhraj yang berasal dari asyafatan, sama seperti huruf waw. Tetapi yang membedakan antara waw dan mim itu ketika kita melafalkannya. Kalau misalkan waw tadi kan, kita membentuk bulatan, jadi tidak bertemunya antara bibir atas dengan bibir bawah. Sedangkan huruf mim ini yaitu dibaca dengan bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Bagaimana cara membacanya? Insya Allah sangat mudah dan kita sama-sama sudah bisa insya Allah. Tapi kita sambil murojaah ya. Nah, kita lihat mim ini pertama memiliki sifat yaitu jahar. Nah, jahar ini yaitu tertahannya nafas. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tawasud. Apa tawasud itu ayah bunda? Mengalir. Tawasud itu baina syiddah war rokhawah. Di antara syiddah dan rokhawah. Di antara tertahannya suara dan mengalirnya suara. Atau ketika kita melafalkan ma, mim, yaitu sedikit ada aliran suara, tetapi ada juga yang tertahan. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu istifal atau tipis, tarkik ya, sama seperti wawu berarti ya. Infitah terbuka, ma, mim, terbuka mulutnya. Kemudian izlak ini adalah yang mudah diucapkan, insya Allah. Dan gunnah, dengung. Karena huruf mim ini termasuk dari salah duanya huruf yang berasal dari al-khayshum. Jadi sekali lagi, huruf mim ini adalah salah duanya dari huruf yang keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Karena rongga hidung hakikatnya yang ketika kita baca keluar dari rongga hidung hanya ada 2 saja, yaitu huruf mim dan huruf nun. Dan huruf nun. Dan itu ketika kita baca dalam keadaan harokat fathah, dalam keadaan kasroh dan dhammah, itu ada dengungan yang keluar. Dan dengungan itu termasuk ke dalam dengungan yang memiliki atau ada di tingkatan keempat ya di dalam gunnah, yaitu tingkatan kita ulang lagi ya. Tingkatan keempat. Karena di dalam gunnah atau dalam dengungan itu terdapat 4 tingkatan ya. Terdapat 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ada akmal itu artinya yang paling sempurna. Yang kedua ada kamilah itu di bawah sempurna, yang paling sempurna, tapi artinya masih sempurna. Yang ketiga yaitu ada naqisah, yang artinya kurang sempurna. Dan yang keempat yaitu ada ankos, yang berarti ankos ini adalah yang paling kurang sempurna. Dan ketika ada mim atau nun yang berharokat mau dalam keadaan kasroh, fathah maupun dhammah, maka termasuk dalam kategori ankos yang paling kurang sempurna, yaitu dengungan yang keluar dari al-khayshumnya begitu kecil, tetapi masih kerasa ada dengungan seperti ma, mi, masih ada keluar, mu, na, ni, nu, masih ada keluar ya, ma,
mi, mu. Sekali lagi. Na, ni, nu. Kira-kira sama ayah bunda semuanya ketika membaca huruf yang berharokat kasroh, fathah, dhammah itu ada kerasa gak getaran yang keluar dari al-khaysum? Kira-kira? Sedikit getarannya. Ya. Ada ya? Dan ini yang keluar dari al-khaysum hanya 2 huruf saja, yaitu yang asli ya, asli pakai sod, asli, pakai sod, yaitu huruf mim dan nun sahaja atau saja. Oke, baik. Sampai sini dapat dipahami ayah bunda semuanya? Allah. Oke, kita lanjut lagi di wama. Setelah kita mengetahui dari hukum bacaan, kemudian makhraj dari wama, kita lanjut ke bacaan, yaitu yang di depannya, yaitu huwa. Jadi wama huwa, wama huwa. Hati-hati ayah bunda semuanya ketika melafalkan ha. Kadang-kadang yaitu tertukar dengan suara yang hampir mirip seperti suara bunyi ha. Kira-kira huruf apa ayah bunda? Huruf ha. Dan antara ha dan ha ini memiliki makhraj yang sama, yaitu dari tenggorokan atau hal. Tetapi ada perbedaannya antara huruf ha dan huruf ha. Perbedaannya yaitu di tempat makhrajnya. Karena di dalam al-halqu itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang atas tenggorokan atau dalam istilahnya yaitu aksol apa adnal? Kira-kira aksol atau adnal? Yang paling atas. Aksol. Ini masih ada yang masih ada yang jawabannya berbeda antara aksol dan adnal. Kira-kira aksol atau adnal? Adnal. Aksol ya, aksol. Oke. Kalau misalkan yang bagian tengah yaitu namanya wastul halqi. Kalau misalkan yang bawah Oke, kita akan sama-sama lihat ya ayah bunda semuanya. Kita akan sama-sama lihat. Kalau misalkan yang bagian bawah yaitu namanya aksol halqi. Berarti yang atas yaitu adnal. Antara ha dengan ha ini sama makhrajnya, tetapi berbeda di tempatnya. Kalau misalkan huruf ha ini ada di wastul halqi atau tengah tenggorokan. Sedangkan huruf ha yang ini ada di bawah tenggorokan. Ya. Kemudian antara ha dan ha memiliki sifat yang berbeda. Ya. Hati-hati. Dan kadang-kadang kita tidak dapat atau kurang menyadari ketika kita kurang tepat saja atau salah atau tertukar saja antara pelafalan ha dengan pelafalan ha, maka itu akan berdampak pada makna dan artinya. Mungkin pernah mendengar ya ayah bunda semuanya dari asatid atau para guru-guru yang lain bahwa ketika kita membaca alhamdu menggunakan ha, artinya yaitu segala puji bagi Allah. Sedangkan ketika kita bacanya alhamdu menggunakan hak besar, artinya langsung berubah menjadi kecelakaan atau kehancuran bagi Allah. Kecacatan, kehancuran, kecelakaan ya. Jadi maknanya atau maksudnya sangat berbeda jauh ketika kita salah atau keliru dalam melafalkan huruf tertukar. Ini hanya huruf ha saja dengan huruf ha. Dan nanti berdampak juga dengan huruf-huruf yang lain. Contohnya seperti kita melafalkan kata syukur
Antara syukur dan syukur, menggunakan sin dan menggunakan sya. Ketika kita menggunakan sya, syukur artinya kita berterima kasih, ya. Tetapi menggunakan sin, syukur artinya mabuk. Jadi banyak sekali ya, dan sudah menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia. Ada kalimat syukuran, ya. Kita sudah biasa melafalkannya syukuran, ya, ayah bunda semuanya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi arti dalam bahasa Arab, syukuran berarti mabuk-mabukan. Menggunakan sin. Ayah bunda, ibu-ibu semuanya, hayu kita ikut ke rumahnya Ibu Anu. Ada acara apa? Ibu Anu lagi syukuran, ya. Lagi mabuk-mabukan. Tetapi tidak apa dalam pelafalan bahasa Indonesia, karena ini sudah menjadi bahasa serapan, dan sudah menjadi sudah menjadi bahasa dalam KBBI lah, syukur itu, ya, sudah menjadi bahasa serapan yang digunakan oleh orang-orang Indonesia sebagai bentuk dari syukur. Jadi jangan bahasa Sundanya jangan hariwang atau jangan terlalu ini ketika kita menggunakan kalimat syukur dalam bahasa Indonesia, tapi beda lagi dalam bahasa Arab. Baik, kita lanjut ya. Jadi ha ini kita lihat ya, sambil kita memurojaah lagi di pemahaman makhraj kita. Kita lihat huruf ha ini makhrajnya dari mana atau keluarnya dari mana, kita lihat. Dari makhrajnya yaitu huruf ha, afwan. Nah, huruf ha, afwan. Nah, yaitu dari al-halqu, ha. Jadi ha. Tapi dulu ketika saya belajar dengan orang tua di kampung, ha ini disebut juga dengan istilahnya hadada. Tetapi kurang tepat ketika kita melepalkannya hadada, karena hadada ini asal mulanya yaitu ha yang keluar dari dada. Tetapi kurang tepat kalau misalkan kita menyebutnya ha yang keluar dari dada. Kalau misalkan keluar jadi dada, maka kita melafalkannya ya, kurang tepat. Tetapi kita rasakan dari tenggorokan bagian bawah, dekat dengan dada, tapi bukan dari dada. Jadi pelafalannya sama saja seperti huruf yang sama yang keluar dari bawah tenggorokan, yaitu hamzah, a. Ketika kita melafalkan a, maka ha juga biasa, ha, a, ha, a, ha. Dan ihdinas. Betul, ihdinas. Jadi tidak membaca ihdinas, tetapi biasa saja ih. Dan harus terpenuhi sifat-sifatnya. Yang pertama sifatnya yaitu ada hamas, dia mengalir nafasnya. Kemudian rukhawah, lembut dan mengalir suaranya. Istifal dibaca tipis, infitah tentunya terbuka, ya. Dan ismat di sini yaitu dia sulit diucapkan karena kadang-kadang atau seringkali tertukar dengan huruf ha. Nah, seperti itu. Ini baru di huwa. Oke, dan wawunya kita baca dalam keadaan dibaca pendek ya, karena tidak ada dari 7 tanda mad. Jadi wa ma huwa. Nah, hu-nya biasa saja, tidak huwa. Nah, jadi wa ma huwa. Oke. Kita lanjut ke huruf yang selanjutnya. Nah, di sini huwa bi. Nah, ada huruf ba. Nah, yang mana huruf ba ini masih termasuk makhrajnya kepada makhraj asyafatan atau asyafatain, yaitu keluar dari 2 bibir. Nah, dan ini sangat dekat sekali pembacanya seperti huruf mim, karena bibir atas dengan bibir bawah yang saling bertemu. Jadi ketika kita membaca bi, dan sangat mudah dan termasuk ke dalam bacaan yang izlaq. Nah, mudah. Bi.
Oke, kita lanjut ya. Bil. Di depannya di sini ada alif, kemudian ada lam. Dan di sini bacaan ini termasuk hukum bacaannya kepada hukum bacaan Komariah. Komariah. Alif lam Komariah. 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 Kira-kira yang sudah tahu, kira-kira kenapa sih alif lam ini dibaca atau dihukumi dalam atau istilahnya kenapa komariah? Kenapa komariah kan artinya bulan? Kenapa sih diartikan atau diistilahkan dengan komar, dengan bulan? Ada yang tahu, ayah bunda? Alif lam bertemu dengan jelas huruf komariah. Asosiasinya. Alif lam yang bertemu dengan huruf komariah atau huruf bulan. Nah, Iya. Jelas. dan di Sobat Ngaji, ayah bunda semuanya, ini dijelaskan ya, kenapa dibaca alif atau dihukumi alif lam komariah. Namanya kenapa komariah? Karena diibaratkan para ulama, yaitu mengibaratkan alif lam ini sebagai bintang. Dan ketika bintang bertemu dengan bulan pada waktu yang bersamaan, maka kedua-duanya terlihat jelas. Jadi yang jelas itu bukan huruf komariahnya saja, tetapi dibaca juga alif lamnya secara jelas. Dan istilah yang lain ada yang menyebutkan istilahnya namanya itu izhar komariah. Dan ketika saya berbicara atau ngobrol lagi dengan kakek saya kemarin, ya, dengan kakek saya menanyakan dalam pendapat yang lain, kek, kenapa alif lam syamsiah sama alif lam komariah dinamakan komar dan syams? Apa sih hubungannya? Nah, jawabannya gimana kata kakek saya? Jadi mengibaratkan ketika kita melihat yaitu bulan pada malam hari, kira-kira mata kita perih atau tidak, Bu? Pak? Tidak. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat matahari di siang hari, apakah kita bisa kuat melihatnya? Tidak bisa. Itu menggambarkan kenapa para ulama mengibaratkan atau mengistilahkan nama ini dengan istilah komar dan syams. Seperti itu. Jadi ketika hurufnya itu huruf syams yang ada 14 jumlahnya, maka ketika dilihat yaitu kita serab. Bahasa Indonesianya serab, ada yang tahu, Bu? Silau ya. Aduh, mohon maaf ya. Silau ya. Kita silau. Jadi tidak terlihat alif lamnya, maka tidak dibaca atau dileburkan bacaan alif lamnya. Tetapi ketika kita malam hari melihat bulan, wah, nyaman-nyaman saja, jelas terlihat oleh mata, tidak perih di mata. Maka mengibaratkan alif lamnya itu dibaca jelas. Oke, itu dari alif lam ya, ayah bunda semuanya. Dan mudah-mudahan bagi yang sudah tahu ini memurojaah kembali pemahaman kita atau menguatkan kembali pemahaman kita. Yang baru tahu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, ayah bunda semuanya ya, sebelum kita lanjut, mungkin ada hal-hal sesuatu yang akan disampaikan dulu oleh Kang Tian ya. Mari kita simak, mari sama-sama kita lihat ya apa yang akan disampaikan oleh Kang Tian. Mangga Kang Tian. Baik, alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan informasi kepada ayah bunda. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Masih tetap semangat ayah bunda? Semangat. Insya Allah. Semangat. Baik, izin menyampaikan informasi terkait program Sobat Ngaji yang setiap pekannya ya, ataupun yang sudah masuk grupnya, yang sudah di-sharekan. Barangkali di sini pun juga yang baru bergabung ya di grup Sobat Ngaji, saya izin sharekan terlebih dahulu ya ke layar masing-masing ya, ya Bunda. Apakah sudah tampil di layarnya?
Saya izin. Belum. Belum. Baik Ayah Bunda, apakah malam ini ada yang baru bergabung? Ada Ustadz. Ada Ustaz. Ada. Ya, saya baru Masya saja Allah, bergabung. banyak juga ya Dari Bunda ya. Medan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah sampai partisipannya sampai 215, Masya Allah ya. Oke Bunda, yang baru bergabung kami memiliki 2 program Ayah Bunda ya. 2 program. Program yang pertama ini adalah kelas akbar Ayah Bunda ya. Untuk kelas akbar kajian rutin, alhamdulillah kelas akbar ini dilaksanakan 3 kali dalam sepekan Ayah Bunda ya. Yaitu ada di setiap hari Rabu malam. Boleh bagi Ayah Bunda yang baru bergabung untuk mencatatnya untuk jadwal di kelas akbarnya ya. Ada di Rabu malam. Izin di-mute-kan terlebih dahulu Ayah Bunda ya. Salah satunya ada di Rabu malam. Ini adalah untuk bedah tajwid untuk materinya ya. Dan Kamis malamnya, kalau di Kamis malam ini adalah maghrib mengaji Ayah Bunda ya. Dimulai dari surah At-Tariq ya. Dari surah Al-Kahfi untuk maghrib mengajinya di hari Kamis. Dan yang ketiganya dari Ahad malamnya Ayah Bunda ya. Di Ahad malamnya tetap sama untuk waktunya jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Kabar baiknya kelas akbar ini gratis Ayah Bunda ya. Jadi Ayah Bunda boleh mengajak keluarga, sahabat ataupun siapapun ya untuk ikut bergabung. Semoga semakin banyak yang hadir ya. Semakin banyak pula keberkahan ilmu yang bisa kita raih bersama. Ini adalah salah satu program yang pertama. Ini adalah program yang pertama ini adalah kelas besarnya ya Bunda ya. Kelas besarnya dari kenapa disebut kelas besarnya yaitu karena pesertanya 100 sampai 200 orang Ayah Bunda ya. Ini untuk yang kelas yang program yang pertama. Dan program yang kedua kami menyediakan kelas private-nya nih Ayah Bunda ya. Untuk untuk program yang kedua kami menyediakan kelas private yaitu kelas kecilnya nih Ayah Bunda ya. Ini kalau kelas private ini untuk pesertanya minimal itu dari 5 peserta sampai 10 sampai 12 sampai 12 peserta. Jadi yang kelas private ini adalah kelas kecilnya. Jadi di Sobat Ngaji ada yang kelas besarnya ya, ada yang kelas kecilnya. Begitupun kalau di kelas private ini pun juga materinya berbeda ya dengan kelas akbar karena kelas akbar bermacam-macam ya Ayah Bundanya untuk temanya. Ini tahap yang pertamanya itu adalah ada kelas ikronya nih Ayah Bunda. Ini semisal Ayah Bunda ingin menghusukan ya bagi yang merasa masih kesulitan atau lupa ya huruf hijaiyahnya. Di kelas ini insya Allah akan dibimbing secara perlahan dimulai dari pengenalan huruf, makhraj sampai bisa membaca dengan lancar insya Allah. Dan kelas private yang kedua ini adalah kelas tahsin tajwidnya Ayah Bunda ya. Di kelas tahsin tajwidnya ini nanti akan diperuntukkan bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau yang kelas tahsin ini untuk sudah bisa membaca Al-Quran, nanti akan difokuskan utamanya itu untuk penguatan bacaan tajwidnya supaya Ayah Bunda konsisten dalam membaca madnya, dalam panjang pendeknya dan menjaga kesesuaian hukum bacaan ya.
Dan di kelas tasin ini nanti akan dibiasakan dengan irama ros ayah bunda ya, yang biar bisa memudahkan ayah bunda dalam membaca lebih indah, tartil, sesuai dalam membaca Al-Quran. Ini sangat cocok banget untuk yang ingin memperbaiki bacaan. Dan untuk modul punya juga ayah bunda ya, modul punya juga ini sangat lengkap banget ayah bunda ya. Ada tasin 1 ya, ini adalah metode sobat ngaji, yaitu solusi lancar membaca mad 2 harokat sampai nanti akan diarahkan ke 4 harokat, 6 harokat ya bunda ya. Dan dilanjutkan lagi ada tasin 2-nya juga. Tahap selanjutnya nanti ada mahrojnya juga ya bunda ya, akan diarahkan untuk kelasnya. Ini di kelas tasin ini bertahap ayah bunda ya. Jadi ada episode-episode ya yang akan dan yang ketiga ini ayah bunda ya, itu salah satu di kelas tasinnya. Yang ketiga kami juga menyediakan kelas talakinya secara private nih ayah bunda ya. Untuk untuk kelas talaki ini nanti untuk latihannya ayah bunda akan membaca langsung ya dari mushafnya, lalu guru akan mengkoreksi secara detailnya bacaan huruf demi hurufnya. Bukan hanya itu, kami pun juga menyediakan kelas makomatnya nih ayah bunda ya. Tadi yang pertama ikro, yang kedua tasin, langsung tahapnya ada talaki, dan ini yang akhirnya, yang terakhirnya adalah kelas makomatnya ya. Ini bisa untuk bedah tajwid serta untuk mempelajari iramanya biar ayah bunda bisa dengan tenang ketika membaca berirama. Salah satunya yang biasa sobat ngaji untuk iramanya salah satu yaitulah irama kurdi seperti itu ayah bunda untuk kelasnya ya. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung bisa hubungi admin, ataupun kami pun juga lagi membuka ayah bunda ya untuk kelasnya. Ada di kelas ada di hari Jumat pagi dan ada di Rabu pagi ya. Mungkin itu saja ayah bunda untuk informasi ya program sobat ngaji yang sudah diselenggarakan ya. Ada kelas akbarnya yang besar, ada yang kelas kecilnya seperti itu ya. Nanti saya bantu ataupun admin bantu sharekan untuk link pendaftarannya bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas private-nya. Kami sedang membuka yang baru di bulan Januari ayah bunda ya. Saya bantu sharekan untuk jadwalnya. Baik ayah bunda, mungkin itu saja untuk yang bisa saya sampaikan, dan nanti akan melanjutkan kembali ya pembelajarannya. Dan yang terakhir nanti akan bagi ayah bunda yang ingin bertalaki langsung pada ustadznya, boleh bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Baik, kita akan kembalikan lagi ayah bunda ya kepada Ustadz Rian untuk memulainya kembali. Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan katsira Kang Tian atas informasi yang tentunya sudah disampaikan kepada ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan informasi itu dapat bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Dan tadi kalau misalkan mau daftar, langsung saja hubungi ke admin dan nomor yang tertera. Dan insya Allah kita akan sama-sama terus continue belajar di setiap pertemuannya, dan akan insya Allah lebih detail lagi. Baik ayah bunda semuanya, insya Allah kita akan sama-sama lanjutkan pembahasan kita ya di Quran surah At-Tariq, masih ayat ke-14. Bismillah ya. Nah, masih kita di ayat ke-14 yaitu di bil. Nah, sebelum kita lebih lanjut, halo, ini masih ada?
Masih Ustadz, Masih. masih ada aman. Masih ada semuanya? Masih aman. Masih ada yang tidur? Masih ada? Masih setia. Masih setia. Ada yang tidur, cina masih setia. Mendapat berkah. Masih dalam tahun baru nih Ustadz. Memulai hidup baru. Masya Allah ya. Nah, tadi saya bertanya kepada ayah bunda semuanya, masih ada yang tidur, masih setia katanya Allah. Oke ya, insya Allah di sini ayah bundanya insya Allah semangat ya. Seperti tadi Mohon izin, kalau Ustadz, misalkan saya baru bergabung Ustadz dari Pekanbaru. Oke, Masya Allah dari Pekanbaru ya. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya Bapak. Insya Allah kita sama-sama silaturahmi. Masih setia dan masih menyimak. Oke, insya Allah ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari kita sama-sama bakar kembali semangat kita. Gasken pokoknya mah ya, ayah bunda semuanya. Orang lain bakar ayam, orang lain bakar ikan. Kita bakar semangatnya ya. Insya Allah. Allah. Kayak luar biasa pokoknya ayah bunda yang ada di sini yang di Sobat Ngaji. Pokoknya bukan hanya dapat ilmu, tapi kita dapat silaturahim dan tentunya dapat melihat saya juga ya. Oke. Baik, kita kembali ke laptop. Oke. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini masih kita pembahasan di alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Nah, hati-hati ayah bunda semuanya ketika kita membaca di alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca alif lam qamariyah yaitu ada yang memantulkan bunyi dari lam. Itu ya bahasanya itu tawalud atau tawalud. Jadi kita bacanya bile. Jadi dipantulekan. Padahal huruf lam ini bukan huruf yang memantule ya. Dan yang memantule itu hanya ada 5 huruf saja ayah bunda semuanya ya, yaitu huruf baju di toko, atau toko di baju ya. Hanya huruf ba, jim, dal, to, kof. 5 huruf ini saja ya ketika berharokat sukun. Selain huruf ini maka tidak boleh dipantulkan. Tidak boleh dipantulkan. Oke ya. Maka kita bacanya bil sesuai dengan makhraj dari huruf lam. Dari mana sih ayah bunda semuanya makhraj huruf lam ini? Huruf lam dari mana makhrajnya? Ujung lidah. Ujung lidah ya, kita lihat. Huruf lam ini yaitu makhrajnya afwan. Ya. Makhrajnya ada di al-lisan atau lebih tepatnya yaitu torful lisan, yaitu di ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas atau lebih ke gusi ya, lam, la. Jadi ketika kita melafalkan al, la. Di sini memiliki sifat yaitu jahar. Ketika kita melafalkannya tidak ada nafas yang keluar. Al. Tidak ada nafas yang keluar. Kemudian tawasud. Tawasud itu sama seperti tadi huruf apa ayah bunda semuanya? Huruf mim ya. Kemudian istifal juga sama ya, dibaca tipis. Tetapi ada pengecualian ayah bunda semuanya. Lam ini bisa dibaca tebal ketika ada dalam lafhul jalalah atau lafad Allah. Di lafad Allah itu ada pengecualian. Lamnya dibaca tafhim atau tebal. Sedangkan lam-lam biasa selain di lafhul jalalah itu sifatnya istifal atau
tipis. Sama juga dibaca infitah terbuka, izlak mudah, kemudian inhirab, menyimpang makhrajanya ketika kita melafalkan lam. Al. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Al. Nah, menyimpang makhrajnya. Nah, makhraj di sini yaitu di ujung lidahnya, ya. Menyimpang, atau di bahasa lainnya istilahnya itu inhirab. Nah, kemudian kita lihat ada berapa sih dari huruf alif lam qamariyah ini. Nah, di dalam modul ayah bunda semuanya, dalam modul yang digunakan oleh sobat ngaji, di sini sudah digabungkan atau dimasukkan, ya. Huruf dari izhar atau alif lam qamariyah ini ada di bait atau syair Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dibuatkan satu syair untuk kita menghafal dari huruf-huruf alif lam qamariyah. Syair bisa disebut syair, bisa juga disebut mahfuzat, ya. Mahfuzat itu atau kata-kata mutiara lah kalau bahasa anak-anak sekarang, atau quotes, ya. Nah, kata anak Gen Z mah. Di syairnya disebutkan yaitu abgi hajjaka wa khuf aqimahu. Ini adalah gabungan dari huruf-huruf qamariyah, yaitu dari hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Dan ini adalah huruf-huruf qamariyah. Kalau misalkan kita lihat huruf qamariyah itu seperti bulan. Dilihat tidak menyilaukan, dan jelas, ya, ketika dibacanya. Abgi hajjaka wa khuf aqimahu, ya. Diingat-ingat sekali lagi, Bu. Abgi hajjaka wa khuf aqimahu. Yang memiliki arti maksudnya yaitu capailah hajimu dan hindarilah semua yang membatalkannya. Masya Allah, ya. Nah, ini hakikat panjang umur, Bu. Pak, ayah bunda semuanya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu, tetapi namanya masih terus disebut sampai sekarang. Namanya masih terus menggelegar dan kita mendapatkan hasil manfaatnya. Itu adalah hakikat dari panjang umur. Jadi panjang umur itu bukan 200 tahun, 300 tahun. Wah, 300 tahun nanti teman-temannya udah gak ada gitu, ya. 200 tahun. Baru 100 tahun juga, ya. Kadang-kadang ada jarang-jarang gitu yang umurnya dalam hitungan angka 100 tahun. Oke. Baik, kita kembali lagi ke tajwid. Wa ma huwa bil. Jadi membacanya bil. Awas, lidahnya tidak langsung mental lagi ke bawah, tetapi menempel dulu. Bil. Kalau misalkan mental ke bawah nanti akan mantule. Bile tuh, ya. Jadi menempel di pangkal gigi seri atas atau di gusi. Bil. Bil. Kemudian kita lanjut ke depannya yaitu ada huruf ha. Bil ha. Ha sama, ya, seperti yang tadi. Ha biasa saja seperti kita melafalkan hamzah a ha. Tidak ha. Kemudian selanjutnya yaitu ada di huruf zai yang berharokat sukun. Yang dimana huruf zai ini mungkin adalah huruf yang termasuk ismat, ya, termasuk yang dikategorikan sulit karena sering tertukar dengan huruf yang hampir sama dari suaranya yaitu huruf huruf jim, ya. Za, jim. Tapi ketika kita melihat antara huruf zai dan huruf jim ini dari segi makhraj pun berbeda. Kalau misalkan huruf jim ini ada di wastul lisan atau tengah lidah. Sedangkan huruf zai ada di ujung lidah atau ujung lisan yang bertemu dengan apa, ayah bunda semuanya? bawah. Dengan Gigi gigi seri paling bawah.
ya. Bawah. Nah, gigi seri paling bawah. Dan kita akan sama-sama memurojaah nih huruf zai. Kita lihat ya, huruf zai. Afwan. Huruf zai. Nah, huruf zai ini sebentar Bu. Afwan. Lam. Nah, huruf zai. Pertama, ketika kita melafalkan huruf zai harus dibaca secara jahar. Jadi tertahan nafas. Jadi az. Nafasnya tertahan. Az. Tidak mengalir nafasnya. Kemudian rokhawah. Rokhawah ini mengalir nafasnya. Jadi haz. Nah, suara yang mengalir. Bedakan antara aliran nafas dan aliran suara. Kalau napas itu ada angin yang berhembus keluar, sedangkan rokhawah itu adalah suara yang mengalir, tidak tertahan. Nah, kalau misalkan jim, nanti masuknya sifatnya itu ke syiddah, yaitu yang tertahan. Nah, jim, aj. Ini az. Nah, haz, ya, beda. Nah, syiddah dan rokhawah. Oke, istifal juga termasuk ya. Jadi termasuk yang dibaca tipis, tidak tidak dibaca tebal. Nah, kemudian infitah terbuka, ismat sulit. Dan salah satu sifat yang tidak memiliki lawan di huruf zai yaitu namanya sifat sofir. Atau ada desisan. Dan yang memiliki sifat sofir ini adalah 3 huruf saja. Dan 3 huruf ini makhrajnya sama, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawah, yaitu huruf zai, huruf sin, dan huruf sod, yang artinya berdesis, seperti desisan suara ular. Zai, ya. Sin, kalau misalkan sod, sod itu adalah bunyi dari sifat sofir. Maka hak-hak ini harus ditunaikan bagi kita seorang pembaca ketika melafalkan suatu huruf. Ya. Maka ketika kita membaca haz, ini ada desisan yang keluar. Bil haz. Kemudian ketika melafalkan lam yang ada di depannya, maka otomatis lamnya ini meskipun dalam keadaan harokat kasroh, tetapi ini diwakafkan dan lamnya menjadi bacaan sukun. Ketika ada 2 huruf yang bergabung di sini, 2 huruf sukun, maka keduanya hanya dibaca dari sifatnya saja. Jadi dibaca hazl. Ada keluar sifat dari huruf lam, ada keluar sifat dari huruf zai. Nah, jadi dibacanya hazl. Ada sifat za, yaitu tadi sofir, rokhawah, kemudian zal. Nah, tadi lam sifatnya apa saja, Bu? Pak? Ada yang masih ingat? Jahar. Kemudian bainiyah atau tawasud ya. Istifal. Infitah. Kemudian yang itu apa namanya? Yang melenceng apa tuh? Inhiraf. Maka kita hanya membaca dari sifat-sifat itunya saja ketika membaca huruf lam, jahar, kemudian bainiyah atau tawasud. Jadi hazl. Susah ngapalinnya. Susah ngapalinnya. Insya Allah tidak ada yang susah, ayah bunda semuanya. Jadi kita harus ganti mindsetnya, Bu, Pak. Jadi mindset di pikiran kita yaitu mudah, meskipun perlu perjuangan. Jadi kalau misalkan mindsetnya susah, ya udah susah aja gitu. Karena kita harus merubah mindset omongan kita, karena omongan kita adalah salah satu doa. Kalau misalkan kita bilangnya susah, maka takutnya diijabah sama Allah, jadi susah gitu ya.
Tapi mindsetnya mudah, tetapi dalam catatan harus berjuang lebih keras. Gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita bilang mudah, itu adalah salah satu ucapan yang diijabah oleh Allah. Jadi kita mudah dalam belajar hal apapun. Siap ya ayah bunda semuanya, ganti mindsetnya. Tidak ada yang susah. Tetapi hanya perjuangannya harus ekstra jos ya. Oke. Tambah jos. Ya, harus jos gitu ya. Karena memang kalau misalkan perjuangan yang ekstra pasti jos. Jos ini menghasilkan yaitu pertama capek, kemudian berkeringat ya. Pahalanya lebih banyak tuh. Pahalanya juga lebih banyak, lebih jos pokoknya ya Pak ya. Iya. Oke. Baik ayah bunda semuanya, kita akan coba lafalkan kembali di ayat 14 ini ya. Saya satu kali, ayah bunda boleh mengikuti. Bismillah. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Sekali lagi. Saya satu kali. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Baik. Saya coba di sini ada Bapak Budi Sanyoto. Boleh Bapak Budi dibaca Pak? Wa ma huwa bil hazl. Tamam, Masya Allah, luar biasa, sudah baik, Alhamdulillah. Ya, Selanjutnya, boleh di sini ada Ibu Eis dari Cibubur. Ya Ustaz, siap. Wa ma huwa bil hazl. Oke, tamam, Masya Allah, sudah baik juga, Alhamdulillah. Selanjutnya, boleh di sini ada Bapak Warsono. Wa ma huwa bil hazl. Oke, tamam, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian boleh di sini ada Bunda Ani. Bunda Ani ada? Ari. Oke, Ani Rohani. Oke, boleh sekali lagi Bunda? Zainya coba suaranya lebih dialirkan, Bunda. Bil hazl. Hazl. Oke. Lamnya munculkan sifat dari lam. Hazl. Awas, jangan sampai tertukar bunyi dari zainya yaitu ke bunyi jim, atau ke bunyi jadi tadi sifatnya yaitu sofir, kemudian ada sifat tarkik juga ya, dibaca tipis, kemudian rokhawah mengalir tipis, dan sofir ada desisan, suaranya mengalir juga dan dibaca tipis. Oke, baik. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya. Baik, saya kira ayah bunda semuanya tadi saya sudah coba testimoni, bukan testimoni atau ya evaluasi kepada sebagian, nggak semuanya. Karena kalau misalkan semuanya ada 200 orang, wah masya Allah ini bisa sampai jam sampai subuh jam 12. Bisa sampai nanti teng gitu jam 12 ya. Nah, tapi ini yang tadi evaluasi berarti ini adalah perwakilan yang dimana insya Allah mewakili ayah bunda semuanya, dan saya yakin ayah bunda semuanya juga insya Allah sudah sama paham dan bisa mempraktekkan pelafalan di ayat ke-14 ini. Insya Allah.
Baik, alhamdulillah ayah bunda semuanya, itu saja mungkin yang dapat disampaikan di pelafalan ayat 14 ini. Mudah-mudahan besar hikmah dan manfaatnya untuk kita semuanya. Untuk saya menjadi pembelajaran dan untuk ayah bunda semuanya juga untuk pembelajaran juga ya. Syukron, Ustaz. Afwan, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang ingin disampaikan? Mau bertanya. Boleh. Siapa dulu ini? Ya, ini. Boleh disebutkan namanya, Bunda. Wida Bandung. Ibu Wida. Oke. Ya. Ya, Ustadz tadi mengenai huruf alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah tadi, itu abagi hajjaka wa khaf aqimahu tadi, itu artinya tadi? Nah, kita lihat ya. Abagi hajjaka wa khaf aqimahu, capailah hajimu dan hindarilah semua yang membatalkannya. Hajimu dan hindarilah semua yang membatalkannya. Nah, ini adalah sebuah syair atau bisa disebut mahfuzot, bisa disebut juga apa namanya? Ya, apa namanya? Syair gitu. Atau kata-kata mutiara. Nah, seperti itu. Kata-kata mutiara. Oke, itu aja Ustaz. Oke, itu saja. Afwan, Ibu Wida. Satu lagi boleh izin? Boleh disebutkan namanya, Bunda. Ibu Eis Ustaz. Ibu Eis dari Jawa Barat, Ibu Eis. Iya, cuman tinggal di Jakarta Ustaz. Tinggal di Jakarta. Iya. Ustaz, ini untuk menghilangkan tawalud itu gimana Ustaz caranya? Kadang suka enggak otomatis gitu ya. Iya, di bacaan kadang idhar juga kadang suka ada mine gitu jadi ne kan. Ya sama tadi itu. Untuk menghilangkan tawalud itu bagaimana Ustaz? Oke, baik. Jadi tentunya ketika kita menghilangkan tawalud atau berlebihan dalam pelafalan lam yang berharokat sukun ini, maka kita harus lihat lagi dari sifat huruf lam dan harus ditunaikan hak-hak dari huruf lam tadi. Yaitu ketika kita membaca lam, yaitu kita lihat dulu dari segi apa namanya? Segi makhrajnya. Nah, makhrajnya pertama ujung lidah. Nah, bertemu dengan apa namanya? Langit-langit tetapi gusi bagian atas. Al. Kemudian ketika kita supaya tidak tawalud tersebut, kita latih. Nah, lamnya atau lidahnya ketika membaca bil tidak apa namanya, tidak ke bawah dulu atau tidak lepas dulu, maka menempel dulu. Hal bil menempel, baru jangan cepat-cepat diturunkan ya. Jangan cepat-cepat diturunkan, tapi tunaikan dulu haknya. Kemudian tadi ada inhiraf, boleh di apa namanya, dilencengkan atau di apa namanya, dimiringkan ya. Nah, jadi melenceng dibacanya boleh ke kanan boleh ke kiri, gimana nyamannya ayah bunda semuanya. Bil il. Jadi kalau misalkan kita lidahnya atau ujung lidahnya langsung mental lagi ke bawah, maka akan terjadi tawalud itu. Bil jadi tahan dulu sedikit, tetapi jangan terlalu lama, jangan bil. Tetapi itu makhraj saja, bil. Jadi bil ha. Jadi ketika lidah turun langsung masuk ke huruf ha. Bil ha. Nah, itu mungkin. Tapi mudah-mudahan Bunda ya, ini jawaban saya tidak memuaskan ya, karena nanti kalau misalkan tidak memuaskan berarti harus terus mencari lagi dan terus berlatih lagi. Boleh tanya lagi Ustaz? Ustaz. Boleh satu lagi. Wakil dari bapak-bapak Ustaz. Boleh dari bapak-bapaknya. Boleh sebutkan dari bapak siapa? Ya, saya peserta baru Ustaz. Nama Nurozi dari Bekasi Ustaz. Oke, dari Bekasi. Ya, mohon maaf izin bertanya tentang sifat huruf H ya Ustaz ya. Itu kan diantaranya adalah istifal
artinya tipis saat diucapkan gitu ya. Mm-mm. Itu maksudnya seperti apa, Ustaz? Nah, tipis di sini karena maksud dari tipis yaitu ha. Nah, ha yang apa namanya? Makhrajnya dari bawah ya. Dari bawah tenggorokan. Ha. Jadi tipis. Kalau misalkan dibaca tebal jadi he. Jadi ha, jelas. Ha. Jadi kalau misalkan di ini kan ke huruf ro juga kan sifatnya ada dua. Ada ro tipis dan ro tebal. Ketika kita membaca ro dalam harokat fathah, maka kita bacanya dalam keadaan tebal. Jadi dibacanya ro, bukan dibaca ra. Ya. Dibacanya ro, bukan ra. Begitupun huruf ha, tidak dibaca he, tapi ha, tipis. Begitu mungkin. Syukran Ustaz. Afwan, mudah-mudahan tidak puas ya Pak ya. Nanti bisa ditanyakan lagi kepada tentunya asatid atau ustadz-ustadz yang lain. Insyaallah. Insyaallah. Baik, mungkin cukup ya. Tadi sudah mewakili juga dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau dilontarkan ya oleh ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan nanti terus terus penasaran ya. Mudah-mudahan terus penasaran. Mudah-mudahan terus bisa jadi nggak bisa tidur gitu, ingin nanya, dan nanti boleh ditanyakan kepada asatid-asatid yang lain, atau nanti kalau misalkan mau lebih lengkap boleh masuk ke kelas private-nya, supaya nanti kalau misalnya di kelas private nggak sebanyak ini, hanya 5-10 orang saja. Nanti tinggal ini saja, dihubungi admin saja. Insya Allah nanti dengan asatid-asatid yang luar biasa, yang tentunya ilmunya lebih di atas saya. Begitu mungkin. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Zoom ini bisa diulang, ditonton apa bisa tidak? Oke, baik ya. Pertanyaannya bagus sekali. Informasi untuk ayah bunda semuanya. Tadi di Zoom ini semuanya dari awal sampai sekarang yaitu direkam. Insya Allah nanti kita bisa tonton lagi linknya yaitu di YouTube. Boleh nanti sambil ditonton di YouTube, dan linknya insya Allah akan disampaikan atau diberikan oleh admin. Kemudian jangan lupa subrek ya dan like dari setiap postingan-postingan yang ada. Oke, itu saja mungkin. Kembali ke Kang Tian untuk waktu dan kesempatannya. Afwan ayah bunda semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya bunda ya, kita sudah sampai di penghujung majelis ilmu ini bersama Sobat Ngaji pada malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan ya Ustadz ataupun mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk memperkuat iman kita serta menjadi amal jariyah yang bagi kita semua, ayah bunda semua. Dan kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu, tenaganya, ilmunya agar bisa membimbing kita ya bunda ya. Jazakumullahu khairan katsiran kepada ayah bunda juga yang tetap setai melawan rasa kantuknya ayah bunda untuk bisa mempelajari Al-Quran bersama Sobat Ngaji ya. Semoga hari ini, malam ini, kegiatan ini, malam ini ya bunda ya, Allah catat menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pembelajaran malam ini ya bunda? Mudah, mudah insya Allah ya. Barakallahu fiikum. Semangatnya ayah bunda di sini Kang Tian terus membara ini. Tadi dibakar Ini serasa ini Ustadz ya. Mungkin ini kasih sentuhan lagi motivasi terakhir dari Ustadz Rian. Biar makin membara Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik ya. Untuk kalau misalkan saya kan masuknya ke anak Gen Z ya, kata-katanya hari ini ya. Kata-kata hari ini
ayah bunda semuanya, tentunya mudah-mudahan kita terus istiqomah dan tentunya kita sama-sama memiliki moto yang sama mudah-mudahan, dan saya pun memiliki moto hidup, yaitu hidup menjadi mujahid dan mati sebagai syuhada. Kita sekarang berjuang, yaitu dikatakan sebagai seorang mujahid atau yang terus berjihad. Jadi berjihad itu bukan perang saja ayah bunda semuanya, tetapi di sini kita melawan rasa kantuk. Di sini kita belajar membakar semangat kita, yaitu adalah jihad fi sabilillah. Dan mudah-mudahan dengan jihad kita dikategorikan kembali kepada Allah dengan predikat, yaitu sebagai syuhada, yang tentunya syuhada ini sudah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, yaitu surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus berjuang menjalankan hidup kita sebagai mujahid dan mati sebagai syuhada. Itu mungkin Kang Tia. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih ya buat ayah bunda. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya ataupun tim sobat ngaji, mohon dimaklum ayah bunda ya. Mudah-mudahan ayah bunda selalu memaafkan ya ayah bunda ya. Dan selalu tetap semangat dan beristiqomah untuk melanjutkan terus menambah ilmu, tak lain kita untuk untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah muda, sampai beristirahat kembali, nanti ditunggu di kelas akbar selanjutnya di hari Kamis dan di Ahad malamnya. Insya Allah. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Jazakumullah khairan katsiran. Selamat beristirahat. Izin menutup Zoom-nya. Matur nuhun. Jazakallah Ustaz. Mulai nih Zoom.